Shalom, kembali lagi kita berjumpa dalam channel Klapos Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Pembacaan firman Tuhan bagi kita terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon hikmat daripada Tuhan Allah. Kita berdoa. Kembali lagi di hadapan Tuhan Allah kami datang dan terus memanggil akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami percaya Engkau sendiri mengutus Roh-Mu yang kudus untuk memberikan suatu pengertian kepada kami tentang apa arti firman Tuhan bagi kehidupan kami sebagai manusia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mau terus mencari Tuhan dalam setiap roh dan kebenaran itu. Demi Kristus yang sebagai firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, merenungkan, bahkan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klapos dimanapun Anda berada, dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-13, maka di sana diberikan suatu tema dengan tema yang berbunyi bersaksi tentang mujizat Allah. Bersaksi tentang mujizat Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang lumpuh dapat berjalan. Itu pasti mengagumkan. Orang kerasukan setan menjadi bebas. Dan itu juga pasti sangat menakjubkan. Mengapa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Karena ketika orang lumpuh dapat berjalan, orang kerasukan dapat dibebaskan. Bukankah itu suatu mujizat bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya, bagi kehidupan orang-orang tersebut? Pekabaran Injil dari masa ke masa, sejak gereja mula-mula hingga masa kini, tidaklah terlepas dari kisah mujizat. Dan salah satu faktor penting yang membuat orang menjadi percaya kepada berita Injil adalah karena adanya mujizat dan keajaiban-keajaiban yang luar biasa sebagai bukti kuasa Tuhan yang maha dahsyat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nah saat Filipus berkarya di kota Samaria, sudah ada Simon. Dapat kita baca dalam kebenaran firman Tuhan kita tadi, yang lebih dahulu dikenal oleh masyarakat. Ketika Simon datang dengan melakukan berbagai macam mujizat lewat ahli sihir dan membuat takjub rakyat Samaria dengan perbuatan sihirnya itu. Bahkan dikatakan baik orang besar
maupun orang kecil, ini semua mengikuti Simon. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukan hanya mereka mengikuti Simon saja, tetapi mereka mengikuti Simon dan menyebutkan Simon bahwa Simon mempunyai kuasa yang besar. Namun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kuasa yang bukan daripada Tuhan, kuasa itu hanya akan bersifat semu dan sementara. Mengapa? Karena keadaan berubah setelah Filipus memberitakan Injil di kota itu. Setelah mendengar dan melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Filipus, maka penduduk Samaria ini sangat bersukacita. Penduduk Samaria, mereka menerima apa yang dilakukan oleh Filipus pada saat itu. Dan bukan hanya bersukaria, firman Tuhan mencatat mereka yang tadinya mengikuti Simon si tukang sihir itu, mereka kembali beralih menjadi percaya kepada Injil Kerajaan Allah dan kepada Yesus Kristus. Mereka pun memberi diri dibaptis. Karena apa? Karena mereka menerima pemberitaan Filipus yang disaksikan oleh banyak orang pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini memperlihatkan bahwa kuasa Tuhan ini mengalahkan kuasa sihir manapun. Berita Injil lebih kuat dan mengubah banyak orang yang mendengarnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita masing-masing juga memiliki pengalaman mujizat yang dimaknai sebagai tanda campur tangan Allah dalam hidup dan kehidupan kita manusia. Namun terkadang ironisnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, masih juga ada orang Kristen yang mengandalkan kuasa-kuasa lain di luar dari kuasa Tuhan. Misalnya mereka mengandalkan kuasa sihir atau praktek kekuatan dari supranatural yang dianggap bisa melindungi diri, atau sebaliknya digunakan untuk mencelakakan orang lain. Ada juga yang mengandalkan sihir modern Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yakni uang dan jabatan. Agar apa? Agar bisa mereka berpengaruh dalam kekuasaan dan meraih keuntungan. Namun sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada intinya semuanya itu hanya sia-sia. Semuanya itu hanya omong kosong belaka. Semuanya itu hanya bersifat semu dan sementara. Karena hanya bersifat sementara itulah. Mengapa? Karena kuasa Allah ini lebih besar dari segala kuasa. Kuasa Allah di dalam Yesus Kristus melebihi segalanya. Oleh sebab itu, ingatlah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mujizat terbesar dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, ini adalah nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Lebih daripada itu, kita percaya bahwa hidup kita telah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Maka oleh sebab itu, marilah kita bersyukur dan bersaksi tentang kuasa-Nya. Melalui sikap hidup kita, maka akan banyak jiwa yang terselamatkan dan memuliakan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup ini. Tuhan mempunyai firman, Dia memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, hanya lewat mujizat Tuhan Allah sajalah kami terus diselamatkan. Kami mendapatkan suatu anugerah. Mujizat terbesar dalam hidup kami adalah nafas hidup yang boleh kami hirup sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kami berterima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarilah kami Bapa untuk tidak mengandalkan dunia ini. Ajarilah kami Bapa untuk tidak bergantung dan berharap pada dunia ini. Tetapi kami mau bergantung dan berharap hanya pada Tuhan sajalah yang menjadikan kehidupan kami manusia ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami tetap percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sungguh luar biasa.
Bapa dalam kerajaan sorga, dari tempat ini pula Tuhan, hamba berdoa bagi semua para pendengar Klafos dimanapun mereka berada, dalam hidup dan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Engkau mau senantiasa memberkati mereka, menyertai kehidupan mereka. Ketika pada saat ini Tuhan, mereka ada dalam pergumulan karena pekerjaan mereka, karena keluarga mereka, karena persoalan rumah tangga mereka, pribadi mereka. Hamba percaya Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam hidup mereka. Mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup mereka. Ketika mereka ada dalam kesesakan, mujizat Tuhan beri kekuatan kepada mereka, beri kemampuan kepada mereka. Hikmat yang berasal daripada Engkau sendiri dinyatakan dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap percaya. Mereka tidak pernah bergumul seorang diri, mereka tidak pernah ada dalam kesesakan seorang diri. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu dapat terjadi dalam hidup mereka, ada maksud dan rencana Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kabar keselamatan, berita daripada Allah ini kepada semua pendengar Klafos dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati semua para hamba-hamba Tuhan ini Tuhan. Engkau pakai kami lebih luar biasa. Engkau menjadikan kami sebagai alat kesaksian-Mu yang kecil di tengah-tengah dunia ini. Sehingga lewat kehidupan kami banyak jiwa juga yang terus dimenangkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Semua anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam kru sebagai dalam channel Klafos Sukacita ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, baik secara pribadi tetapi juga dalam kehidupan keluarga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya lewat channel ini Tuhan menjadi suatu alat kesaksian kecil bagi banyak orang. Terima kasih demi Kristus yang sebagai Tuhan dan sumber sukacita kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.